Chapter 1636, Completing the First Step of the Goal. Yan Qingsang menangani pembayaran. Dia tidak ikut campur sama sekali sementara Jiang Chen memilih biji. Begitu mereka meninggalkan toko, dia bertanya dengan tenang, apakah kamu pikir ada batu giok kuno di antara biji ini? Kemungkinannya sangat tinggi, jawab Jiang Chen sambil tersenyum. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menilai mereka. Dia memilih biji dengan sangat hati-hati. Mungkin tidak ada harta terpendam dari jenis yang ia temukan di Oriole Valley, tetapi ia percaya setidaknya ada satu batu giok kuno dengan warisan dalam Bats. Ayo, Yan Qingsang bukan orang yang membuang waktu untuk berbicara. Mereka memasuki toko lain, butuh banyak langkah untuk menilai biji, yang bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan secara manual. Formasi yang dirancang untuk memproses biji diperlukan untuk mengupas permukaan. Itu membutuhkan pendekatan halus profesional di seluruh. Satu kesalahan adalah semua yang diperlukan untuk mengkompromikan struktur biji dan menghancurkan giok kuno. Karena itu, tidak semua orang bisa memproses biji sendiri. Untungnya, biaya pemrosesan tidak semahal itu. Keduanya membayar biaya dan mengikuti pakar pemrosesan ke bengkel. Pakar menyalakan formasi dan mulai bekerja. Ketika dia sampai ke biji ke-16, dia bernafas rendah, ada sesuatu di sini. Permukaan biji itu secara bertahap ditumbuk untuk mengungkapkan cahaya batu giok kuno. Dalam waktu singkat, seluruh batu giok kuno dipajang untuk dilihat semua orang. Pakar itu menarik napas. Sialan, ini pasti sesuatu. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu berkualitas premium. Apakah kamu bersedia menjualnya, teman aku? Petik 2. Berapa banyak yang akan kamu bayar untuk itu? Yan Qingsang bertanya dengan acuh tak acuh. Petani ini tidak mampu, tapi aku bisa menghubungi pembeli. Menurut perkiraan aku, ini bernilai setidaknya beberapa juta. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Kami tidak menjual dengan harga kurang dari 3 juta. Pakar itu menyederhanakan. Kamu tahu bisnisnya baik-baik saja. Kamu mungkin bisa mendapatkan 3 juta jika kamu melelang batu giok, tetapi toko hanya akan membayar sekitar 1,5 juta hingga 1.800.000. Jika kamu akan melelang, harga akan dipengaruhi oleh pasar, dan akan ada biaya pemrosesan. Petik 2. Baiklah, masih ada beberapa biji yang tersisa. Aku akan terus berjalan. Pakar itu menenangkan dirinya dan terus memproses biji. Tidak ada kejutan lain, sisa biji tidak menghasilkan apa-apa. Tapi satu bongkahan batu giok saja sudah cukup bagus. Yan Qingsang masih belum pulih setelah mereka meninggalkan toko. Dia mengangkat batu giok kuno dan mempertimbangkannya. Itu adalah sepotong giok kuno liar yang bagus. Kehadiran pendinginan ringan bertepi di dalam. Itu mungkin harta yang memberikan ketenangan dan ketenangan. Yang istimewa dari Blue Smoke Jade adalah setiap batu giok liar mengandung warisan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa bahan untuk obat, beberapa dapat digunakan untuk memurnikan harta lainnya. Beberapa bisa dipakai sebagai barang pribadi. Beberapa mencatat metode penanaman kuno. Yang lain memegang energi besar. Bahkan ada batu giok yang berisi garis keturunan kuno. Orang bisa mengatakan bahwa Blue Smoke Jade berisi batu giok kuno yang paling menarik di Pulau Myriad Abyss. Itulah mengapa itu sangat populer, dan mengapa orang-orang dari 10 negara ilahi bersedia untuk datang jauh-jauh untuk itu. Prospek pengembalian tinggi menjadikannya investasi yang menarik. Membeli sepotong batu giok acak dapat memberikan nilai 110, 100, atau bahkan 1000 kali lipat. Yan Qingsang tidak bisa lebih bersemangat. Butuh beberapa waktu baginya untuk tenang. Dia menatap Jiang Chen. Aku masih belum menanyakan namamu, temanku. Aku Shao Yuan, alias Jiang Huang tidak lagi dapat digunakan setelah apa yang terjadi di Winterdraw, jadi Jiang Chen memilih nama lama yang digunakannya dalam domain manusia. Wilayah manusia adalah dunia yang terpisah dari tempat ini, dan Shao Yuan tidak pernah seterkenal itu. Bahkan dalam domain manusia, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Lebih penting lagi, Huanger tahu nama Shao Yuan. Jika suatu hari alias itu dibakar juga, Jiang Chen berencana untuk menggunakan identitas Zhen Si Sang Raja Pil, yang dikenal Huang juga. Namun, Pil King Zhen terlalu terkenal. Jiang Chen khawatir tetua Si mungkin pernah mendengarnya. Itulah sebabnya Jiang Chen memilih untuk menyebut dirinya Shao Yuan daripada Pil King Zhen. Sangat bagus. Aku ingin tahu, Shao Yuan, kata Yan Qingsang. Apakah kamu mengenalku? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Kami belum pernah bertemu.
Lalu mengapa kamu memilih aku? Yan Qingsang tetap berhati-hati meskipun ada peluang besar melambai padanya. Itu waktu yang tepat. Aku telah mencari para jenius dari 10 negara-negara ilahi untuk menemukan diri aku seorang mitra yang dapat diandalkan, tetapi kamu tahu bagaimana para jenius dari faksi besar. Banyak dari mereka tidak selalu bisa diandalkan. Aku tidak akan puas dengan siapapun selain yang bisa dipercaya. Petik 2. Yan Qingsang tersenyum sedikit. Oh, kamu pikir aku bisa dipercaya? Petik 2. Kamu yang paling terhormat dari kelompok di meja kamu. Jinan itu dari keluargamu. Tidak terlalu banyak. Petik 2. Yan Qingsang menghela nafas. Jangan katakan itu. Dia memiliki status yang lebih tinggi dalam keluarga daripada aku. Petik 2. Dia mungkin tidak di masa depan. Jiang Chen tersenyum tipis. Yan Qingsang bersemangat. Jelas bahwa dia serius mempertimbangkan kemungkinan itu juga. Aku masih belum tahu namamu setelah sekian lama, temanku. Jiang Chen sudah tahu jawabannya tetapi hanya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku Yan Qingsang dari rumah Yan dari bangsa Divine Eternal. House Yan. Jiang Chen memengaruhi tampilan terkejut. Jadi, kamu berasal dari House Yan yang terkenal. Aku pikir itu adalah karakter Yan yang berbeda dan bertanya-tanya siapa kamu. Petik 2. Karena dia telah mengambil peran sebagai kultivator pengembara, dia seharusnya tidak terlihat terlalu berpengetahuan, atau penyamarannya mungkin akan meledak. Apakah kamu tahu rumah Yan? Aku sudah mendengarnya, Jiang Chen mengangguk. Sebelum kamu memasuki rumah bordil, orang-orang dari Polylore Divine Nation berbicara tentang House Yan. Oh, Yan Qingsang berkedip. Apa yang mereka katakan? Mereka menyebut seorang wanita dari keluargamu dan keluarga Xiaohu. Oh, dan mereka berbicara tentang 16 jepit rambut emas. Petik 2. Yan Qingsang mencibir. Sungguh konyol. Mereka membuang-buang waktu berbicara tentang wanita. Petik 2. Jiang Chen tahu kapan harus berhenti dan menoleh ke Yan Qingsang. Festival Giok akan datang dalam beberapa hari, Broter Yan. Tolong beritahu aku jika kamu ingin menerima tawaran aku. Jika tidak, aku akan mencari mitra lain. Aku akan besar atau pulang. Petik 2. Tekad melintas di mata Yan Qingsang. Aku akan melakukannya. Tidak ada alasan bagi aku untuk menolak kamu. Tapi apa yang bisa aku bantu? Petik 2. Kamu tidak perlu melakukan apapun selain meminjamkan aku identitasmu sebagai anggota House Yan. Aku akan memberi kamu setengah dari batu giok kuno yang aku peroleh di festival. Petik 2. Yan Qingsang bersenandung. Kamu hanya mengambil biji dari tambang. Mengapa ada orang yang memberimu masalah bahkan jika kamu membawa banyak uang? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Kamu meremehkan orang-orang di dunia. Aku punya metode rahasia. Siapa yang tahu jika ada orang lain yang memiliki kekuatan lebih tinggi di Kepulauan Blue Smoke tidak akan dapat merasakan apa yang dapat aku lakukan. Jika ada seseorang seperti itu, kamu tahu lebih baik daripada aku melakukan apa yang akan terjadi pada seorang pembudidaya berkeliaran yang memiliki harta besar. Yan Qingsang tidak menemukan kekurangan dalam penjelasan Jiang Chen setelah selesai. Dia mengambil keputusan. Baik, kami memiliki kesepakatan. Petik 2. Jiang Chen secara mental merayakan keberhasilannya, tetapi tetap menunjukkan ekspresi tenang. Maka kita harus mencari tempat untuk memeriksa detailnya. Yan Qingsang memeriksa langit. Sudah terlambat. Bagaimana dengan hari lain? Petik 2. Waktu itu berharga. Jika kami tidak membicarakan detailnya, semua pekerjaan kami mungkin sia-sia. Selain itu, aku harus mengenal saudara Yan juga. Aku tidak ingin usaha aku sia-sia. Bagaimana kalau kita berbicara di penginapan tempat aku menginap? Jiang Chen memainkan permainan kucing dan tikus yang hebat. Aku, Yang Qingsang ragu-ragu sebelum menggelengkan kepalanya. Keluarga aku memiliki aturan ketat. Terlebih lagi, aku bertengkar dengan Yan Jinan hari ini. Jika aku tidak kembali malam ini, dia akan membujuk aku di depan para tetua lagi. Petik 2. Yah, itu masalah. Jiang Chen memasang wajah ragu-ragu. Yan Qingsang memberikannya sejenak. Bagaimana kalau kamu kembali ke tempat tinggal aku, dan kita akan berbicara di sana? Dia pria yang berhati-hati. Dia tidak berpikir ada orang yang berani mengambil keuntungan dari House Yan, tetapi ada tindakan pencegahan yang harus dia ambil. Lebih aman untuk mengundang Jiang Chen kembali ke istana daripada pergi ke penginapan orang asing ini. Yan Qingsang tidak perlu khawatir tentang wilayahnya sendiri. Selain itu, dia ingin menyimpan Jiang Chen di sakunya dan mencegahnya pergi ke orang lain.
Dia tidak akan membiarkan yang lain mendapatkan bantuan seseorang dengan keterampilan yang unik. Kesempatan untuk mendapat untung adalah miliknya dan miliknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa Yan Qingsang memiliki pikiran yang cepat. Meskipun demikian, dia tidak akan pernah mengerti bahwa tawarannya persis seperti yang telah memancing Jiang Chen sejak awal. Dia ingin lebih dekat dengan istana tempat keluarga Yan tinggal. Hatinya berdebar atas undangan Yan Qingsang. Jiang Chen hampir mengatakan perjanjiannya, tetapi dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dengan nada ragu-ragu, dia berkata, apakah itu pantas? Aku pernah mendengar bahwa faksi terbesar di 10 negara ilahi tinggal di daerah yang paling tidak jelas di kota Miracle. Tidak ada yang tahu di mana menemukan kamu. Jika para penggarap pengembara seperti aku menerobos masuk ke rumah kamu tanpa disadari, apakah para tetua di keluarga kamu tidak setuju dengan aku, atau bahkan mengancam aku? Petik 2. Bersantai. Aku bukan siapa-siapa di keluarga. Siapa yang akan mengkritik teman aku? Keluarga tidak melarang kami berteman di Kepulauan Blue Smoke. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Baiklah, aku harap saudara Yan mengatakan yang sebenarnya. Aku memang datang kepadamu karena aku percaya padamu. Petik 2. Nasib kamu datang padaku. Selama kamu tidak mengkhianati aku berjanji bahwa aku tidak akan mengkhianati kamu. Petik 2. Lalu di sini untuk kemitraan yang bahagia. Mereka berdua bersorak tinggi untuk menutup kesepakatan dan tertawa terbahak-bahak. Yan Qingsang membawa Jiang Chen kembali ke rumah keluarga. Mereka tiba di tujuan setelah kira-kira 1 jam. Chapter 1637, Zider Music Through the Walls. Membeli dan memproses biji mentah adalah tugas yang menghabiskan waktu. Secara alami, Yan Qingsang kembali lama setelah Yan Jinan dan kroni-kroninya. Terbukti, mereka sudah mengajukan keluhan tentang dia. Kediaman yang dihuni pengunjung Haus Yan diselimuti rasa tidak senang. Dimanapun Yan Qingsang memandang, ia menemukan wajah dengan ekspresi gelap. Sebagai pendamping sementara, Jiang Chen juga berpura-pura gelisah. Sebenarnya, dia tidak pernah lebih bersemangat sepanjang hidupnya. Dia punya perasaan bahwa dia dan Huang berada tepat di bawah hidung masing-masing. Sensasi tidak bisa saling mengakui membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia cemas dan sedih sekaligus. Siapa ini? Qingsang. Salah satu tetua rumah mengerutkan alisnya lebih jauh ketika dia melihat orang asing dibawa masuk. Tetua He, ini adalah teman yang aku buat di sini. Kami rukun dan aku sudah belajar banyak tentang batu giok kuno darinya. Aku mengundangnya kembali sehingga aku bisa belajar lebih banyak. Yan Qingsang membuat balasan yang adil. Dia telah mengambil pendekatan yang lebih lembut di Jade Revel Lodge demi kebaikan yang lebih besar. Dia tidak ingin menunjukkan perselisihan internal Haus Yan di depan orang luar. Sekarang setelah dia kembali dan tahu bahwa Yan Jinan sudah berkelahi, suasana hatinya sedang suram. Dia tidak melihat alasan untuk menahan apapun sekarang. Huff. Yan Jinan membanting tangannya di atas meja. Qingsang, kamu semakin jauh dari hari ke hari. Aku ingin tahu apa yang kamu maksud dengan tindakan kamu di Jade Revel Lodge. Apakah kamu mencoba menyeret rumah ke bawah? Butuh banyak upaya untuk mengundang Xiaoxi, tetapi kamu dengan sengaja merusak situasinya. Ketegaranmu menghancurkan apapun yang kami lakukan. Petik 2. Anggota Haus Yan lainnya memelototi Yan Qingsang juga. Jelas, Yan Jinan telah membuat marah mereka sebelumnya. Yan Qingsang mencibir. Yan Jinan, aku tidak mengembalikanmu di Jade Revel Lodge karena aku ingin menyembunyikan pertengkaran internal dari orang luar. Aku tidak punya masalah jika kamu ingin membangun hubungan yang baik dengan Xiaoxi, tetapi merendahkan diri kamu yang tak tahu malu dan hidung coklat hanya kehilangan wajah rumah. Kamu gatal ingin bersujud kepadanya. Warisan Haus Yan berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan kami telah mempertahankan reputasi yang sangat baik selama ribuan tahun. Tindakan seperti milikmu adalah jenis yang sangat mempermalukan rumah kita. Petik 2. Itu banyak banteng. Kamu tidak tahu apa yang baik untuk kamu, dan sekarang kamu memfitnah aku. Petik 2. Baik untuk aku. Apa? Menjilati sepatu bot Xiaoxi seharusnya menjadi hal yang baik, Yan Jinan. Tidakkah kamu melihat bagaimana mereka melihat kamu sebagai badut? Kamu membayar minuman dan P3L4 cur mereka, tetapi kamu juga menjadi bagian dari pertunjukan. Kami adalah rumah kelas 1 seperti mereka. Mengapa kita tidak bisa bersosialisasi dengan sedikit lebih bangga? Bahkan ketika kita ingin menawarkan cabang zaitun. Tidak perlu menjulurkan kepala ke sel 4 ngan mereka.
Kecuali jika kamu terlahir menginginkan itu, tentu saja. Yan Qingsang akhirnya sudah cukup. Diam, kalian berdua, kamu tidak bisa bicara seperti itu, Qingsang. Elder He berseru. Yan Qingsang menjaga kepalanya tetap tinggi, Tetua He, aku tidak pandai bermain kata-kata. Tetapi aku tahu bahwa kekuatan dan fondasi adalah dasar dari rasa saling menghormati antara rumah kelas 1. Sanjungan dan bantuan Kari hanya akan menghasilkan khayalan diri sementara. Kami mungkin tidak bisa berharap untuk dihormati dalam jangka panjang melakukan hal itu. Jika kita tidak ingin diusir oleh rekan-rekan kita, kita harus mengasah diri kita sendiri dan bangkit kembali, tidak merendahkan diri kita sendiri. Itu hanya akan membuat orang lain berpikir lebih sedikit tentang kita. Petik 2. Dia juga masuk akal. House Yan pernah menjadi salah satu rumah terbesar pada zaman dulu, pada dasarnya setingkat dengan House Xiaohu. Pelemahannya hanya terjadi dalam beberapa abad terakhir. Dengan demikian, perilaku perbudakan jinan merendahkan dan memalukan derajat rumah. Para tetua yang diperdagangkan saling pandang, tidak yakin bagaimana harus merespons. Karena Jinan dan Qingsang didukung oleh pihak yang berbeda, mereka tidak bebas untuk dengan mudah menyatakan keputusan. Mereka tidak bisa menjadi bias di kedua sisi, karena mereka akan menghadapi kemarahan dari yang lain. Jinan, Qingsang, saran tetua dia. Kalian berdua memiliki pendekatan berbeda terhadap berbagai hal, tetapi kalian berdua bertindak demi kebaikan rumah. Aku harap kamu bisa melepaskan prasangka kamu terhadap satu sama lain dan mendiskusikan tindakan bersama sebelumnya. Jangan melompat ke hal-hal yang impulsif. Rumah kami tidak bisa menerima lebih banyak konflik. Jangan pedulikan apa yang terjadi saat ini. Xiaoxi adalah seorang jenius di rumahnya, tetapi dia jauh dari orang yang memegang otoritas. Suka dan tidak sukanya tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, setidaknya, tidak untuk saat ini. Petik 2. Apa? Itu saja. Yan Jinan tidak puas dengan kesimpulannya. Bukankah jelas Yan Qingsang menggagalkan kepentingan rumah? Cukup itu, Jinan. Qingsang adalah bagian dari rumah Yan juga. Tidak ada seorang pun di rumah akan mentolerir dia jika dia sengaja bertindak untuk merugikan kita. Petik 2. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati, Qingsang. Tenangkan diri kamu dalam situasi seperti ini. Tidak peduli seberapa sedihnya kamu harus mendiskusikannya hanya setelah kamu pulang. Petik 2. Aku mengerti. Yan Qingsang mengangguk dengan dingin. Memukul kepala dengan Yan Jinan lagi tidak akan menyelesaikan apapun. Resolusi suam-suam kuku seperti ini mungkin sudah untuk yang terbaik. Yan Jinan berpikir cepat dan mendengus. Kurasa itu bisa meluncur. Tapi bagaimana dengan Qingsang yang membawa orang asing kembali? Itu sangat tidak disiplin, bukan? Tetua He, Tetua Kuan, menurut kamu apakah ini seharusnya diizinkan? Petik 2. Yan Qingsang dibakar dengan amarah. Yan Jinan, kamu tidak akan membiarkan semuanya beristirahat, kan? Apa yang salah dengan aku membuat teman baru? Apakah ada aturan yang melarang itu? Petik 2. Ada apel buruk di mana-mana. Yan Jinan terkekeh. Kamu mungkin berpikir dia adalah teman, tetapi bagaimana kamu tahu dia berpikiran sama denganmu? Tetua dia melirik Jiang Chen, lalu kembali ke Qingsang. Dari mana temanmu, Qingsang? Mengapa kamu membawanya kembali? Petik 2. Namanya Sao Yuan. Dia adalah ahli segala hal yang berhubungan dengan batu giok. Festival giok akan segera dimulai, dan aku ingin belajar sebanyak mungkin dari dia. Apakah ada masalah dengan itu, Tetua He? Petik 2. Tetua dia digagalkan oleh penjelasan ini. Tindakan Yan Qingsang agak tidak pantas, tetapi tentu saja tidak ada peraturan yang melarang membuat kenalan orang luar. Dia tidak bisa mengatakan dengan tepat bahwa keadaan saat ini tidak nyaman, bukan? Alasannya terlalu rahasia untuk dibocorkan. Aku tidak bisa benar-benar mengkritikmu, Qingsang, meskipun aku pikir kamu masih muda dan gegabah. Namun, kamu bertanggung jawab atas siapapun yang kamu bawa kembali. Berhati-hatilah dia tidak merepotkan seluruh rumah. Petik 2. Tentu, balas Yan Qingsang dengan acuh tak acuh. Aku punya alasan untuk melakukan sesuatu. Ini lebih baik daripada mencoba mentega orang yang tidak peduli dengan kita, bukan? Mengatakan ini, dia mengangkat salut tinju salut. Aku akan kembali ke kamarku. Dia berbalik ke Jiang Chen. Saudara Sao Yuan, ikut aku. Jiang Chen memasang ekspresi minta maaf, menunjuk dengan pandangan malu pada anggota House Yan. Namun jauh di lubuk hati, dia agak kecewa. Dia tidak melihat Huang dimanapun. Huang, di mana kamu?
Dia memanggil diam-diam. Tempat tinggal dan halamannya cukup besar. Di mana Huang berada di dalam tembok-tembok ini. Dia kehilangan dirinya selama beberapa saat, kekuatannya melemahkan jiwanya saat ia berjalan di belakang Yan Qingsang. Kembali di aula, Yan Jinan mengertakkan gigi. Mengapa kamu terus memanjakannya, tetua He? Dia benar-benar melanggar hukum. Jika sesuatu terjadi karena orang asing yang ia bawa pulang, siapa yang akan bertanggung jawab? Petik 2. Tetua dia menghela nafas, tetua Kuan, dia menoleh ke orang tua di sisinya. Apakah kamu pikir akan ada masalah dengan pria yang dibawa Qingsang? Tetua Kuan juga mendesah. Dia tidak tampak seperti kita bermaksud jahat. Dia tidak merencanakan apapun, sejauh yang aku tahu. Mungkin dia adalah seorang kultivator pengelana yang ingin mendapatkan bantuan kita. Petik 2. Seharusnya, tetua dia mengangguk juga. Kakek Qingsang adalah sesepuh yang dihormati di rumah. Kita tidak bisa memberi terlalu banyak tekanan padanya. Biarkan dia dan awasi teman barunya. Jika orang asing itu benar-benar memiliki motif tersembunyi, kami akan membunuhnya di titik paling awal. Petik 2. Seorang pembudidaya berkeliaran tidak perlu khawatir. Tenang, tetua Kuan menenangkan kerumunan. Haus Yan mungkin turun, tapi kita masih entitas yang sangat besar. Seorang kultivator pengembara belaka di sini di Kepulauan Blue Smoke tidak akan berani menimbulkan masalah bagi kita. Petik 2. Semua orang bisa setuju dengan pernyataan itu. Kemungkinan besar, ini hanya reaksi berlebihan. Kultivator itu bahkan bukan kerajaan Empirean. Jadi bagaimana jika dia masuk? Apa yang bisa dia lakukan? Jiang Chen pulih dari lamunannya. Saat dia berjalan di belakang Yan Qingsang, dia menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki seluruh dirinya untuk kehadiran Huang. Tiba-tiba, dia berhenti mati di jalurnya. Ada musik dari sisi lain dinding, suara kecapi yang akrab. Itu adalah melodi ethereal shooting. Dia telah mengajarkan karya ini kepada Huang bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Faktanya, itulah yang mereka lakukan dengan menyatukan kasih sayang mereka. Dia membeku, membatu. Apakah kamu baik-baik saja, Broter Sao Yuan? Yan Qingsang berbalik. Jiang Chen akhirnya menyadari kehilangan ketenangannya. Bereaksi dengan cepat, dia bertanya dengan emosi, Kakak Yan, apakah kamu mendengar itu? Sitar, melodi dimainkan dengan sangat baik, musikalitas yang hampir seperti surgawi. Bolehkah aku bertanya dari mana asalnya? Petik 2. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk tidak menunjukkan perilaku menyimpang. Yan Qingsang berkedip. Kesedihan melintas di matanya. Itu berasal dari sepupu perempuan aku yang lebih muda, Broter Sao Yuan. Ayo pergi. Tunggu, Jiang Chen melambai. Sitar ini begitu menawan di telinga. Aku akan menyesal seumur hidup jika aku melewatkannya. Petik 2. Bagaimana dia bisa mengatur langkah lain? Dia sangat ingin membalik dinding halaman untuk menemukan sumber suara. Dia hampir 100% yakin bahwa Huang ada di balik musik. Yan Qingsang terkejut. Apakah kamu mengerti teori musik, Broter Sao Yuan? Sedikit, Jiang Chen mengakui dengan siap. Musik seperti itu tidak mungkin dimainkan oleh tangan fana. Apakah kamu menyimpan makhluk abadi di kediaman ini, teman? Bolehkah aku melihat peri di balik catatan ini? Petik 2. Wajah Yan Qingsang berwarna. Tidak, sama sekali tidak. Jangan mengejar kemustahilan, Broter Sao Yuan. Ayo pergi. Jiang Chen menghela nafas pelan, lalu tiba-tiba berteriak. Oh, peri di balik tembok, aku Sao Yuan, seorang pembudidaya berkeliaran. Kehormatan menangkap sepotong menakjubkan adalah satu yang tak tertandingi oleh 3 masa hidup. Petik 2, Chapter 1638, Meeting on Chaagain. Teriakan Jiang Chen sangat tiba-tiba, Yan Qingsang tidak punya ruang untuk menghentikannya tepat waktu. Ekspresi pria muda itu menjadi gelap. Saudara Sao Yuan, apa yang kamu lakukan? Perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang pria sejati. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Mari kita lanjutkan. Petik 2. Jika Huang benar-benar berada di sisi lain dinding, dia akan mendengar. Dia tidak perlu berlama-lama, dia akan menyerahkan diri jika dia melakukannya. Tidak pernah lagi, aku harap, Yan Qingsang mendengking. Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum. Penolakan tumpulmu membuatku sedikit sedih, temanku. Bahkan jika adikmu sangat cantik, aku tidak melihat ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Mengapa kamu begitu tegang tentang itu?
Apakah dia tidak pernah melihat seseorang dari dunia luar sepanjang hidupnya? Petik 2. Yan Qingsang tidak punya keinginan untuk melanjutkan pembicaraan. Dia menghela nafas. Yah, kuharap kamu menerima apa yang aku katakan dalam hati. Tidak ada lagi itu. Mengapa? Jujur, ini cerita panjang, dan bukan yang harus diceritakan. Petik 2. Dia jelas ingin Jiang Chen pindah secepat mungkin. Mari kita amati kesopanan, Brother Zhao Yuan, katanya dengan dingin, lalu berbalik. Datang. Musik berhenti tiba-tiba begitu teriakan Jiang Chen terdengar. Jari-jari Huang menekan senar sitarnya. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir pingsan. Kemudian, dia mengingat apa yang Tetua Sun katakan kepadanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia kemungkinan berada di bawah pengawasan konstan. Karena itu, dia menutup kegembiraannya yang meningkat. Tetapi sulit untuk meredakan kekacauan batinnya untuk saat ini. Bagaimana dia bisa bermain lagi? Zhao Yuan, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Bukankah saudara Chen menggunakan nama itu bertahun-tahun yang lalu? Ketika dia melewati Pilvire City dalam perjalanannya ke Tilted Moon Region, ini adalah nama yang dia gunakan. Ini adalah nama yang Peerless pertama kali kenal dengannya. Bisakah itu benar-benar dia? Pertanyaannya lebih retoris meyakinkan diri daripada apapun. Dia hampir yakin bahwa itu memang Jiang Chen. Pikiran itu memenuhi dirinya dengan hasrat yang tak terkendali. Dia ingin melihat dirinya sendiri beberapa kali, tetapi menahan diri setiap kali. Dia berulang-ulang memperingatkan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Jika ada pengamat tersembunyi, dia hanya akan menimbulkan kecurigaan mereka dengan melakukannya. Dia cukup pintar untuk secara bertahap menjadi tenang setelah menyadari fakta ini. Hatinya bagaikan perahu di tengah lautan yang bergolak, tak berdaya dalam keputusasaan yang bobrok. Tetapi sinar matahari telah menyinari jiwa gelapnya, mengisi dirinya dengan kehangatan yang luar biasa. Saudara Chen telah datang. Pria yang diinginkannya malam dan siang akhirnya tiba. Dia yakin bahwa kekasihnya akhirnya akan menemukannya di Myriad Abyss Island. Dan sekarang, dia akhirnya ada di hadapannya. Meskipun ini bukan negara ilahi abadi, apa bedanya itu? Saudara Chen pasti sangat menderita untuk menemukan aku. Pria dari Winterdraw dengan hadiah di kepalanya, Jiang Huang, itu pasti dia juga. Dia pasti pernah mendengar tentang festival batu giok kuno di Blue Smoke, bagaimana rumah Ten Divine Nations akan berpartisipasi. Dia pasti tahu melalui intuisi saja bahwa aku akan datang. Nama samarannya adalah untuk memberitahu aku, dan dia dengan sengaja memuji musik aku barusan. Semua kesulitannya menyelinap ke kediaman House Yan adalah untuk mencari aku, untuk memberitahu aku dia ada di sini sehingga aku bisa tenang. Huang merasa hatinya akan mencair. Saudara Chen, dia bisa membayangkan jumlah masalah yang dia alami untuk menemukan dan mendekatinya. Keduanya menyentuh dan menyakitkan hatinya. Seorang pemuda dari wilayah manusia yang datang ke Pulau Myriad Abyss cukup sulit. Itu, ditambah hadiah dari Polylore Divine Nation, Huanger memahami semua kesulitan dan kesulitan yang terlibat, sangat banyak. Dia ingin melompat ke pelukan Jiang Chen sekarang. Hanya itu yang bisa meringankan sakit hati yang disebabkan oleh perpisahan mereka. Tapi alasan memberitahunya bahwa sekarang adalah waktu untuk tetap benar-benar berkepala dingin. Jika dia bertindak gegabah, para tetua rumah bisa benar-benar menghancurkan impian mereka untuk bersatu kembali hanya dengan momen-momen belaka. Di sisi lain, Jiang Chen diseret oleh Yan Qingsang untuk mempelajari semua tentang rahasia batu giok kuno. Hati Jiang Chen sepenuhnya terkait dengan Huang saat ini. Meski begitu, dia mengerahkan semua kecerdasannya untuk menangani setiap pertanyaan Yan Qingsang dengan serius, sementara dia mencoba mencari cara untuk bertemu kekasihnya. Samar-samar dia bisa merasakan dua kehadiran di mana Huang berada, mengawasinya secara rahasia. Itu sudah cukup untuk membuatnya sadar sepenuhnya. Huang tidak berada di tempat yang bagus di rumah. Dia dijaga dengan cermat bahkan di kediaman sementara ini. Hampir tidak mungkin untuk berbicara dengannya satu lawan satu. Tapi teriakannya sudah lebih dari cukup untuk menginformasikan kehadirannya. Itu sudah cukup untuk saat ini. Yan Qingsang ternyata adalah pemuda yang rajin belajar dan berpikiran tunggal. Dia membahas batu giok kuno selama 3 hari dan 3 malam berturut-turut, berhenti hanya ketika Jiang Chen menyebutkan beberapa kali bahwa dia ingin beristirahat. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama waktu itu telah dikirim ke kamar. Festival giok akan dimulai beberapa hari lagi.
Jiang Chen ingin mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke penginapannya, tetapi Yan Qingsang enggan. Tetap saja, pemuda itu memiliki kesadaran diri yang cukup untuk tidak memaksa Jiang Chen memperpanjang sesi pengajaran. Mereka mengikuti rutinitas pelajaran di siang hari, dan jadwal tidur yang teratur di malam hari. Broter Shaoyuan, Festival Batu Giok adalah dalam 3 hari. Ada makan malam keluarga malam ini yang aku ingin kamu hadiri juga. Ajari mereka beberapa hal tentang Batu Giok kuno. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa seorang teman Yan Qingsang jauh dari pemborosan makanan. Petik 2. Makan malam keluarga. Jiang Chen diserang oleh sejumlah pemikiran. Yakin, tetapi apakah benar-benar tidak masalah bagi orang luar seperti aku untuk menghadiri makan malam keluarga kamu? Petik 2. Kenapa tidak? Kamu adalah saudara lelaki aku. Aku mengatakan bahwa kamu bisa. Setelah beberapa hari berdiskusi, Yan Qingsang benar-benar terkesan dengan kekayaan pengetahuan Jiang Chen. Dia ragu sebelumnya, tetapi kebijaksanaan sejati sulit dipalsukan. Selain itu, Jiang Chen telah memasukkan banyak ide dan ideologinya ke dalam sesi pengajaran mereka. Pembelajaran dan penguasaan dunia lebih dari cukup untuk memenangkan Yan Qingsang sepenuhnya. Ini persis seperti efek yang ingin dia capai. Makan malam keluarga hanyalah pertemuan santai antara semua anggota House Yan yang datang ke Kepulauan Blue Smoke. Ada hal yang harus dibicarakan pada makan malam ini, secara alami. Topik du jour, Festival Batu Giok. Ketika Yan Qingsang muncul saat makan malam dengan Jiang Chen di belakangnya, Yan Jinan melancarkan serangan lainnya. Apa maksudmu dengan ini, Yan Qingsang? Mengapa kamu membawa orang luar ke jamuan keluarga? Aku kira kamu benar-benar tidak menganggapnya sebagai orang luar, bukan? Petik 2. Tentu tidak. Dia adalah saudara bagi aku. Sanggahan Yan Qingsang jelas. Yan Jinan, cukup omelan kamu. Aku memanggilmu Broter Jinan kembali di Jade Revel Lodge karena aku ingin memberimu wajah. Aku tidak merasa kamu layak mendapatkannya lagi, kamu tidak punya hak untuk mengomel seperti ini. Petik 2. Keduanya benar-benar berselisih satu sama lain sekarang. Sebagai orang luar yang sebenarnya, itu bukan tempat Jiang Chen untuk menengahi. Dia hanya berdiri di depan Yan Jinan dengan tenang dan tenang, tidak goyah sebelum upaya intimidasi yang terakhir. Pada saat ini, sosok cantik keluar dari ujung aula. Jiang Chen melihat ke atas. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Huang, gadis itu yang memenuhi pikirannya siang dan malam. Dia muncul di hadapannya dengan mudah. Yan Jinan meliriknya dengan mencibir. Yan Qingsang, seluruh cabang kamu sesat dan pengkhianat. Nona ini mengkhianati rumah dengan melarikan diri bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang kamu telah membawa orang luar ke makan malam keluarga. Apakah kamu mencoba untuk memberitahuku sesuatu? Petik 2. Diam, Yan Jinan. Huang yang membalas. Wajahnya yang indah benar-benar dingin. Apakah kamu percaya bahwa jika aku membunuhmu sekarang, tidak seorang pun di rumah akan melakukan apapun untukku? Dia mengarahkan pandangan tanpa emosi padanya, matanya berkedip dengan kemarahan dingin. Itu siang hari, tapi Yan Jinan menggigil kedinginan. Meskipun dia jenius di rumah itu, Nona Huang juga begitu. Bahkan jenius terbaik di rumah, Yan Zhenkui, tidak bisa mengklaim bahwa dia lebih berbakat daripada wanita muda sebelumnya. Dia tetap diam selama bertahun-tahun. Jiang Chen kagum dengan gerakan Huang. Dia sudah mengejutkan setengah langkah Empirean. Bukankah dia berada di bawah Kaisar Agung saat terakhir dia melihatnya? Jelas, dia membuat kemajuan luar biasa untuk sementara. Ketika ia pertama kali berkenalan dengannya, kultivasi Huang jauh di atas miliknya. Satu gerakan dari punggungnya di Regal Pil Palace telah menakuti seorang murid Nine Sun yang sombong pada saat itu. Dia memiliki talenta bela diri yang luar biasa, tetapi generasi Binding Curse-nya telah membatasi dirinya. Sekarang setelah hilang, penanamannya melonjak, tanpa hambatan seperti banjir yang menerobos bendungan. Butuh waktu singkat baginya beberapa tahun untuk melewati Kaisar Besar, mencapai setengah langkah Empirean dengan mudah. Yan Jinan memucat, bibirnya melengkung, dan dia bergerak seolah ingin membalas sesuatu, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia tidak curiga kejujuran kata-katanya sejenak. Jika dia berhasil membunuhnya, tidak mungkin rumah itu akan menghukumnya. Sampai sekarang, dia adalah garis hidup seluruh rumah. Chapter 1639, Huangers Anger. Suasana membeku. Qingsang mencibir pada wajah panjang yang ditarik Yan Jinan. Itu pemandangan yang cukup memuaskan.
Yan Qingsang dan Huanger memiliki kakek yang sama. Itu membuat mereka sepupu, lebih dekat di pohon keluarga. Dia bersimpati pada nasib sepupunya, tetapi nasibnya telah diputuskan oleh patriark klan dan kakek mereka. Meskipun dia mengasihani dia tidak mengatakan apapun. Dia juga tahu bahwa Yan Jinan sendiri meminta penghinaan dalam memprovokasi Huang. House Yan punya banyak jenius. Yan Jinan tidak berada di dekat bagian atas. Beraninya dia pergi ke Huanger. Jika Huang tidak dikutuk oleh takdir, dia akan menjadi jenius yang paling luar biasa dalam keluarga. Bahkan Yan Zhenhuai tidak akan bisa mengalahkannya. Apa itu hanya Yan Jinan? Jiang Chen diam-diam bersorak pada Huanger. Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika mereka bersama, Huang pernah bersikap sopan kepada semua orang. Dia jarang menjadi marah, apalagi menatap dingin dan menyampaikan ancaman. Dia mengagumi ketegasannya. Dia dengan hati-hati menahan diri untuk tidak memandangnya. Dia bisa merasakan dua pasang mata tetap dekat dengan sasaran mereka. Kedua tetua secara terbuka mendampingi tamasya berjalan dari sisi lain ruangan. Tetua dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Cukup, pernahkah kamu bosan berkelahi? Apakah kamu bangga mencabik-cabik keluarga? Nada bicaranya suram. Para pemuda menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun untuk membela mereka. Namun, Huang berkomentar dengan lemah, "Tetua He, Huang tidak melakukan kesalahan. Yan Jinan mengejekku begitu aku muncul. Ya, aku dikutuk oleh takdir dan tidak dapat menyalahkan siapapun karena menjadi kambing hitam rumah, tetapi itu tidak berarti keluarga dapat mengejek aku karenanya. Jangan lupa, aku menanggung dosa untuk kalian semua. Kamu masing-masing bertanggung jawab atas nasib terkutukku." Petik 2. Tetua dia tidak bisa berdebat dengan itu. Dengan cemberut yang canggung, dia membentak Yan Jinan, "Minta maaf, Jinan. Apa yang kamu lakukan? Huang sangat menderita bagi keluarga. Jaga mulutmu." Yan Jinan tidak punya pilihan ketika dia memperhatikan betapa kerasnya nada tetua itu. Dia dengan enggan menangkupkan tangannya ke arah Huanger. "Aku minta maaf." Huang mendengus dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah aku masih diizinkan untuk makan bersama keluarga?" "Haha. Apa yang kamu bicarakan, Huanger?" kata tetua sambil tersenyum. "Kamu adalah bagian dari keluarga. Tentu saja kamu disambut di meja." Petik 2. Huang mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia memilih tempat dan duduk. Yan Qingsang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa, duduk di sebelah Huanger. Dia mungkin tidak dapat membantunya, tetapi dia tidak akan menghindarinya seperti dia adalah monster seperti yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Jiang Chen secara alami mengambil kursi di sebelah Yan Qingsang. Bibir Elder He berkedut. Dia memberi Yan Qingsang dan Jiang Chen pandangan runcing. Kata-kata menari di ujung lidahnya, tetapi yang lebih tua menelannya pada akhirnya. "Siapa ini, sepupu tua Qingsang?" Mata Huang beralih ke Yan Qingsang. Yan Qingsang tidak mengharapkan sepupunya untuk memulai pembicaraan. Dia tersenyum dan dengan cepat menjawab, "Ini adalah teman baru aku dari Jianghu, dia ahli batu giok kuno. Aku mengundangnya ke sini untuk berbagi pengetahuannya dengan semua orang. Aku telah belajar banyak darinya selama beberapa hari terakhir." Petik 2. Setelah semua orang duduk, tetua dia menoleh ke Jiang Chen dan berkata, "Sao Yuan, bukan. Apakah pengetahuan kamu tentang batu giok kuno adalah warisan keluarga?" Petik 2. "Ya." Jiang Chen membungkuk sedikit dari posisi duduknya. "Ajaran keluarga aku dikombinasikan dengan garis keturunan aku memungkinkan aku untuk mencapai beberapa tingkat kemahiran." "Oh, apakah kamu akan menunjukkan kepada semua orang apa yang kamu dapatkan di festival batu giok ini?" Tetua dia bertanya dengan penuh perhatian. "Aku sangat menantikan festival," balas Jiang Chen dengan nada bermartabat. "Jangan bertele-tele, Tetua He," Yan Qingsang memotong. "Aku tahu kamu memiliki keraguan tentang teman aku. Tidak apa-apa, festival giok kuno akan segera dimulai. Jika ada di antara kamu yang meragukan penilaian karakter aku, bagaimana dengan taruhan? Jika ada yang bisa menuai lebih dari yang aku lakukan di festival, aku akan memberi kamu 10 juta batu roh langit." Petik 2. 10 juta batu roh langit adalah kekayaan besar. Bahkan hadiah pertama dari ketiga rumah Polilore yang dikenakan di kepala Jiang Chen hanya 10 juta batu. Padahal, mereka terus meningkatkannya menjadi 50 juta batu sejak itu. Deklarasi Yan Qingsang mengirim riak keheranan di sekitar ruangan. Bahkan tetua dia kaget mendengar 10 juta batu bertaruh.
Apakah kamu benar-benar percaya diri, King Sang? Tetua Kuan tersenyum padanya. Bocah itu balas tersenyum. Ya, tapi mereka mungkin tidak cukup percaya diri untuk mengambil taruhan. Pernahkah kamu menganggapku merusak pemandangan, Yan Jinan? Ingin bertaruh? 10 juta batu roh langit adalah milikmu untuk diambil. Apakah kamu punya nyali untuk menerima tantangan? Petik 2. Yan Jinan tergoda. Dia menganggap dirinya lebih kuat dari Yan King Sang. Namun, kekuatan Dao bela diri bukanlah faktor penentu dalam festival batu giok. Dia tidak bisa membuat keputusan segera. 10 juta bukan jumlah yang kecil. Dia mampu membelinya, tetapi akan sangat menyakitkan jika dia kalah. Aku akan bertaruh denganmu, sela Huang. Semua orang di ruangan mulai. Huang, untuk apa dia menerima taruhan? Tetua dia tersenyum masam. Sudahlah, Huang, kamu tidak bisa. Petik 2. Aku ikut serta dalam festival batu giok, jawabnya, tak terpengaruh oleh kata-katanya. Tetua dia membeku. Dia belum memberikan izin padanya dan tidak akan pernah. Dia bertukar pandang dengan Tetua Kuan. Untuk saat ini, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Kami bisa memberimu segalanya, Huang, kata Tetua He akhirnya, menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi aku khawatir kita tidak bisa memenuhi permintaan ini. Huang tersenyum manis. Khawatir aku akan kabur. Tetua dia dan Tetua Kuan berhenti dengan canggung. Mereka memang khawatir Huang akan melarikan diri. Lagi pula, hanya para kontestan yang bisa memasuki lapangan percobaan setelah dimulai. Batas usia berarti bahwa lelaki tua seperti mereka bahkan tidak bisa masuk. Jika Huang melakukan sesuatu, mereka sama sekali tidak berdaya. Kami sudah mengirimkan daftar pelamar, Huanger, Tetua Kuan berbicara dengan persuasif. Kami tidak bisa mengubahnya. Huang menggelengkan kepalanya. Kamu menyusun daftar tanpa bertanya padaku. Aku pergi ke festival, dengan atau tanpa terdaftar. Petik 2. Tetua dia menjadi sedikit tidak senang. Jangan mempersulit kita, Huang. Haus yang tidak pernah membuat segalanya mudah bagi aku. Kamu tidak bisa menyalahkan aku karena memberi kamu masalah sesekali. Nada bicara Huang menyendiri. Jangan khawatir, aku hanya ingin merasakan festival batu giok untuk diri aku sendiri. Jika kamu khawatir bahwa aku akan melarikan diri, aku dapat bersumpah. Petik 2. Huang, kita masih tidak akan berani mengambil risiko bahkan jika kamu bersumpah mati, Tetua Kuan tertawa masam. Sumpah kematian tidak akan membuat perbedaan. Yang terburuk yang bisa terjadi padanya adalah kematian, yang tidak lebih buruk daripada menjadi kapal budidaya Xiahusong. Lalu aku akan bersumpah pada orang tuaku, jawab Huang. Jika aku kabur di festival batu giok, biarkan orang tuaku mendekam di penjara selamanya tanpa ada harapan untuk beristirahat dengan tenang. Orang tuanya adalah kelemahan terbesarnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan kembali ke Haoxian. Mereka ditahan di penjara neraka adalah kekhawatiran terbesarnya. Jika bukan karena mereka, dia juga tidak akan setuju untuk menjadi kapal budidaya. Dia akan lari dari Miriat Abis dan tidak pernah melihat ke belakang. Bahkan jika Tetua Si pergi kepadanya, dia bisa mengancam untuk bunuh diri. Dia hanya kembali untuk ikatan keluarga khusus ini. Bersumpah pada orang tuanya adalah argumen yang paling meyakinkan. Ini menempatkan Tetua dia dan Tetua Kuan berada dalam dilema yang cukup besar. Mereka bertukar pandang dan mengadakan percakapan bergumam. Huang bertekad, jika mereka tidak membiarkannya pergi, sangat mungkin dia akan memaksa masuk ke area terlarang festival. Jika Huanger terbunuh di tempat, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada keluarga? Jika mereka membiarkannya pergi, dia mungkin mengalami bahaya di festival. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Apa yang akan mereka lakukan? Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Tentu saja kami percaya kamu dengan sumpah, Huang, tetapi festival batu giok tidak sepenuhnya aman. Kamu terlalu penting bagi keluarga sehingga kami berisiko kehilangan kamu. Petik 2. Festival ini untuk orang-orang untuk mengekstraksi batu giok kuno, kata Huang dengan dingin. Ini bukan pertempuran royal. Apa yang perlu kamu khawatirkan di sana? Petik 2. Haoxian memiliki 6 tempat. Mereka mampu memberi Huanger 1. Setelah beberapa diskusi, Tetua He menghela nafas panjang. Kami, dua lelaki tua sangat waspada sejak kami menjalankan tugas ini, Huanger. Kamu harus ingat sumpah dan menahan diri untuk tidak melarikan diri, tetapi pada saat yang sama kamu harus tetap aman dan melindungi diri sendiri.
Jika kamu tidak dapat menyetujui kedua ketentuan tersebut, kami tidak akan membiarkan kamu pergi ke festival. Petik 2. Aku setuju. Huang tidak peduli. Jiang Chen dipisahkan dari Huang hanya oleh satu orang. Dia sangat gembira bahwa Huang akan berada di festival. Dia mengira dia tidak akan diizinkan, apapun yang terjadi. Tetapi Huanger telah memenangkan bagi dirinya sendiri kesempatan untuk hadir. Begitu mereka berdua memasuki festival, mereka akan dapat bersatu kembali. Karena para tetua telah memberikan izin, yang lain tidak akan berdebat. Meskipun agak menggemaskan bahwa seseorang akan digantikan oleh Huanger, tidak ada dari mereka yang berani mengambil sikap menentangnya. Huanger saat ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti, lebih dari orang tua. Itu yang memutuskan saat itu. Mari kita makan, tetua dia memberi isyarat agar makan malam keluarga dimulai. Yan Qingsang mencoba memanfaatkan makan malam untuk meminta Jiang Chen menunjukkan kepada semua orang kemampuannya, tetapi tetua He dan tetua Quen tidak memberinya kesempatan. Ini sedikit membuat Yan Qingsang frustrasi, tetapi dia lebih bertekad bahwa dia akan benar-benar mengesankan semua orang saat ini. Dia akan menunjukkan orang sombong-sombong ini bahwa dia lebih mampu daripada yang mereka pikirkan, dan bahwa dia adalah hakim karakter yang lebih besar. Memikirkan taruhan 10 juta batu, Yan Qingsang tiba-tiba tertawa. Apakah kamu bersungguh-sungguh ketika kamu mengatakan kamu akan bertaruh, Huang? Huang tersenyum lembut. Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Bagi aku uang tidak berarti apa-apa, Brother Qingsang. Aku tidak akan merasa buruk bahkan jika aku kalah darimu. Petik 2. Baik, siapa lagi yang berani bertaruh dengan aku? Yan Qingsang bersemangat tinggi. Dia cocok dengan gambar seorang jenius yang lebih unggul dari teman-temannya di klan. Yan Jinan sudah cukup. Aku muak dengan wajah sombongmu. Aku akan mengambil taruhan. Petik 2. Chapter 1640, Yellow Dragon Ridge. Aku akan mengambil taruhan itu juga. Yan Qingsang terang-terangan pandai memprovokasi orang. Kesepakatan Yan Jinan disambut dengan berbagai tanggapan dari dua orang jenius lainnya di pihaknya. Mereka semua mampu membayar 10 juta, meskipun itu akan menjadi hit besar bagi keuangan pribadi mereka jika mereka kalah. Yan Qingsang terkekeh. Tentu tidak masalah. Aku senang kamu semua dengan murah hati berkontribusi pada dana saku aku. Petik 2. Jangan menyibukkan diri dengan membual, Yan Qingsang, Yan Jinan mencibir. Jika kami menyertakan Huanger, ada 4 orang yang bertaruh melawanmu. Apakah kamu bahkan memiliki 40 juta? Petik 2. Apa yang kamu khawatirkan? Semua default taruhan di antara anggota rumah diselesaikan berdasarkan aturan keluarga. Yan Qingsang menghindar dari mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Ditambah lagi, aku lebih khawatir kamu tidak akan mampu membelinya. Yan Jinan membanting sebuah meja. Aku tidak ingin janji kosong. Jika kamu ingin bertaruh, keluarkan batu roh kamu untuk menunjukkan kepada kami. Kami tidak akan mengambil hal lain sebagai bukti. Petik 2. Ya, tunjukkan pada kami batu-batu itu. Keduanya berdentang dengan berisik juga. Huang tersenyum tipis di pemandangan yang berkembang. Jika kamu semua bertaruh, maka aku akan lulus. Saudara Qingsang, apakah kamu punya cukup? Aku dapat meminjamkan kamu beberapa jika kamu tidak. Petik 2. Yan Qingsang agak tersanjung. Huang terkenal karena kedinginannya. Biasanya, dia benar-benar mengabaikan semua orang di keluarga. Dia memiliki beberapa hubungan masa lalu dengannya, tentu saja, tapi itu semata-mata karena status mereka sebagai sepupu. Kesediaannya untuk meminjamkan uang kepadanya agak mengejutkan. Jika kamu tidak bertaruh, Huang, aku punya tepat 30 juta untuk ketiganya. Ini hanya tentang seluruh kekayaan bersih Yan Qingsang saat ini. Adalah prospek gila untuk mempertaruhkan semuanya sekaligus. Tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk mengambil taruhan itu dan menang. Tanpa ragu, dia melemparkan semua 30 juta batu roh dari cincin penyimpanannya ke atas meja. Menangkan batu-batu ini dariku, jika kamu berani. Yan Jinan dan para kroninya marah. Mereka menarik 10 juta masing-masing dengan penuh semangat. Tetua dia, Tetua Kuan, mohon melayani sebagai saksi kita. Para tetua tidak ikut campur dalam persaingan antara para pemuda di rumah itu. Bahkan, mereka cenderung mendorong persaingan yang sehat. Meskipun jumlah di telepon agak besar kali ini, itu mungkin merangsang inisiatif mereka. Baik, jika kamu semua setuju untuk bertaruh, maka kami akan menjadi saksi yang enggan. Tapi ingat, tidak peduli siapa yang menang, pihak yang kalah tidak boleh muak dengan hal itu.
Keharmonisan keluarga tidak harus dirugikan dalam hal ini. Petik 2. Yan Qingsang tertawa. Jika mereka bisa menang melawan aku, itu berarti mereka lebih kuat dari aku. Aku hanya mengagumi yang kuat. Mengapa aku harus menyimpan dendam? Petik 2. Yan Jinan mencibir. Aku hanya khawatir kamu tidak akan membayar setelah kalah. Dengan berakhirnya taruhan, makan malam keluarga berlanjut. Para tetua menceritakan beberapa hal lebih banyak tentang festival Batu Giok, membungkus berita kecil ke dalam bantuan besar dan kuat untuk generasi muda. Jiang Chen merendahkan seluruh perselingkuhannya. Kadang-kadang, dia berpura-pura melirik satu atau dua ke arah Huanger dengan kagum di depan matanya dengan cepat. Dengan melakukan hal itu, dia bisa mengurangi kecurigaan. Akan jauh lebih aneh baginya untuk tidak berpaling sekali ke arahnya sepanjang malam. Lagi pula, Huanger adalah gadis yang terlalu luar biasa untuk tidak menjadi pusat perhatian setiap pria. Berpura-pura kurang minat terlalu palsu. Pada tahap akhir perjamuan, Jiang Chen menunjukkan keberaniannya untuk melakukan serangkaian tos. Tetua He dan Kuan dengan sopan menerima toas untuk mereka dengan balasan yang mudah. Yan Jinan dan kawan-kawan mengudara, dan menanggapi dengan enggan hanya seteguk setelah Jiang Chen dengan sopan menguras sendiri. Dia tidak peduli dengan orang-orang itu. Tujuan satu-satunya untuk putaran roti panggang ini adalah untuk mengangkat cangkirnya ke Huanger. Ketika akhirnya tiba gilirannya, Jiang Chen bertindak seperti kipas yang tidak punya otak. Miss Huanger, aku mendengar musik sitar yang menakjubkan dari sisi lain dinding pada hari pertama aku datang ke sini. Kamu harus menjadi musisi. Keindahan abadi seperti kamu akan menjadi satu-satunya yang memainkan musik tersebut. Aku Cao Yuan, pengembara di dunia. Terimalah roti panggang aku yang sederhana. Petik 2. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa berbicara dengan tatap muka. Kata-katanya benar-benar menghangatkan hati Huang. Dia ingin lebih dari segalanya untuk melemparkan dirinya ke pelukannya. Namun, ini bukan waktunya untuk membiarkan apapun muncul. Sebagai gantinya, dia mengambil kedok ketenangan total. Dengan ringan mengangkat gelas araknya, dia menyentuh bibirnya sedikit sampai isinya. Apakah kamu memahami sitar, Tuan? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Aku pengembara yang kasar, Nona Huanger. Aku hanya tahu dasar-dasar musik yang T3L4N4 nanogram, jadi aku tidak berani membahas sitar dengan kamu. Petik 2. Baiklah, baiklah, Yan Qingsang terbatuk penuh arti dalam gangguan. Cukup dengan ocehanmu, Cao Yuan. Pemandangan dan masa depan sepupu aku memang sangat tinggi. Aku harap kamu tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas selain menghargai musiknya. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi saudara lagi. Petik 2. Jiang Chen tertawa malu. Kamu terlalu banyak bicara, sama seperti orang lain. Huang melirik Yan Qingsang secara terpisah. Haha, aku hanya mengingatkannya untuk tidak membuat kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Yan Qingsang jelas tidak ingin Jiang Chen memulai pembicaraan panjang dengan Huanger. Meskipun dia bersimpati padanya, dia harus mengutamakan keuntungan rumah dan terutama. Tetua He dan Kuan menghela nafas lega internal ketika mereka melihat gangguan Yan Qingsang. Mereka tidak senang dengan roti bakar orang luar dan ucapan yang terkait. Bahkan, mereka khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mengaku cintanya. Jika itu yang terjadi, mereka harus berpikir tentang cara mengusirnya. Mereka sangat puas melihat Yan Qingsang mengambil inisiatif pencegahan. Meskipun dia sedikit sulit, Qingsang tahu apa yang terbaik untuk rumah itu. Dengan dia di dekatnya, Cao Yuan tidak akan bisa berbuat banyak bahkan jika dia punya trik di lengan bajunya. Ditambah lagi, Huang memiliki standar yang sangat tinggi. Mengapa dia tertarik pada Jiang Ho pengembara? Jiang Chen minum anggur di cangkirnya, lalu duduk kembali di kursinya. Dia tidak suka dengan topik pembicaraan itu. Makan malam keluarga sampai pada kesimpulan alami dan semua orang kembali ke kamar mereka. Ada beberapa kebingungan sisa di dalam pikiran Cao Yuan. Dia ingat ketika Huang pergi, dia mengatakan bahwa dia akan dikirim ke Xiaozong sebagai kapal kultivasinya ketika dia mencapai puncak Kaisar Agung atau setengah langkah Empirean. Pada saat itu, dia juga mengatakan akan memakan waktu 50 tahun. Tapi sebenarnya tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana. Bakat bela diri Huang jauh lebih luar biasa daripada yang dia pikirkan. Setelah penghapusan kutukan binding generasi, budidaya bela diri yang ditekan telah mengalami terobosan yang luar biasa. Karena undangan berulang-ulang dari Yan Qingsang,
Jiang Chen setuju untuk segera kembali setelah menghadiri urusan pribadinya di penginapan. Muridnya Hua Ming masih ada di sana, Jiang Chen tidak bisa begitu saja meninggalkan bocah itu. Mahasiswa muda itu sangat gembira melihat kembalinya tuannya. Tuan, kamu pergi selama beberapa hari untuk pendaftaran. Aku sedikit khawatir. Petik 2. Haha, aku baik-baik saja. Aku akan pergi ke festival batu giok besok. Terus berkultivasi di sini sementara itu. Petik 2. Ya, Tuan. Hua Ming sekarang sangat menghargai kesempatannya saat ini. Semakin kultivasinya berkembang, semakin dia menyadari betapa tidak biasa pengalamannya sebenarnya. Jalan bela diri menjadi lebih dan lebih menarik baginya. Dia sekarang sangat menyesali waktunya yang sia-sia di lembah Oriole dan bersyukur telah bertemu dengan seorang guru yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur atas peristiwa yang mengubah hidup yang telah terjadi? Setelah menidurkan bocah itu, Jiang Chen kembali sekali lagi ke kediaman Hao Xian. Sambil menahan kerinduannya akan Huang, dia bertemu dengan Yan Qingsang sekali lagi. Pria muda yang dipercaya Jiang Chen hampir secara implisit sekarang, tidak ada yang tidak akan dia bicarakan dengan teman barunya. Pagi hari berikutnya dan di bawah pengawasan para tetua, kelompok itu berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh Festival Batu Giok. Mereka tiba di Yellow Dragon Ridge dalam waktu sekitar 4 jam. Punggungan itu adalah hamparan luas yang menempati hampir seperempat ukuran total Blue Smoke. Daerah pegunungan, dalam radius 100.000 mil, adalah tempat suci yang menghasilkan banyak batu giok kuno. Kabarnya, itu pernah menjadi medan perang di zaman purba. Banyak pertumpahan darah terjadi saat itu, dan mayat-mayat peserta ahli mereka dimakamkan di sini. Daging, darah, tulang, dan warisan mereka telah menyatu ke bumi. 1 jam pengasuhan dari bumi sudah cukup untuk mengubah semua ini menjadi batu giok unik yang merupakan spesialisasi Blue Smoke Isles. Bahkan, beberapa mengklaim bahwa Yellow Dragon Ridge unik di semua Myriad Abyss. Sudah ada orang-orang yang meluap-luap ketika tim Hao Xian tiba. Blue Smoke telah mengundang ribuan faksi, besar dan kecil dalam varietas mereka. Perwakilan 10 negara ilahi menerima perhatian terbesar. Selain itu, sejumlah pulau lain di level yang sama dengan Blue Smoke juga diundang. Setiap set pulau memiliki bermacam-macam kekuatan. Karena itu, festival batu giok penuh dengan aktivitas. Dan ini semua tanpa menyebutkan bahwa festival itu secara teknis terbuka untuk para penggarap berkeliaran juga. 10 negara ilahi memiliki beberapa lusin faksi total. Setiap fraksi memenuhi syarat untuk memasukkan 5 hingga 10 orang. Mempertimbangkan ini saja menghasilkan beberapa ratus. Faksi pulau yang lebih kecil menerima slot peserta yang lebih sedikit, tetapi faksi itu sendiri jauh lebih banyak. Secara total, mereka berjumlah sekitar 3.000. Para bangsawan dan faksi-faksi The Blue Smoke Isles mengambil beberapa ratus penempatan lagi. Terakhir, sekitar 3.000 pembudidaya berkeliaran telah mendaftar. Menambahkan semua subdivisi ini, total akhirnya hampir 8.000 orang. Ini adalah acara yang sangat besar, mengingat kaliber peserta. Kerak atas Kepulauan Blue Smoke berdiri di atas semua orang, memberikan penghormatan kepada semua tamu terhormat yang mereka undang. Ada banyak kemewahan dan pembuatan pidato, tetapi pada umumnya bermuara pada sesuatu yang menyerupai betapa senang dan istimewanya mereka agar semua orang berkumpul di sini. Jiang Chen tidak tertarik mendengarkan kata-kata kosong. Dia mencurahkan waktunya untuk mengamati tim dan jenius 10 negara ilahi sebagai gantinya. Para jenius 10 negara ilahi benar-benar berada pada level lain. Satu pun dari mereka akan dianggap sebagai pakar yang sangat kuat dalam domain manusia. Tidak heran Huang mengatakan kepada aku bahwa aku tidak bisa datang ke Myriad Abyss tanpa naik ke Kaisar Besar. Dia tentu punya alasan untuk mengatakan itu. Semakin banyak Jiang Chen melihat sekeliling, semakin dia menjadi serius. Agaknya, para jenius terkuat tidak datang ke acara ini. Meski begitu, ada lebih dari cukup peserta kuat yang menakutkan. Tapi dia tidak takut pada mereka. Jadi bagaimana jika mereka jenius? Dia telah melihat banyak orang menyukai mereka dan lebih banyak dalam kehidupan terakhirnya.